Siapa di antara kalian yang ingin menjadi selebriti TikTok? Hampir semua orang pasti menginginkan jutaan view dan follower di aplikasi TikTok dan banyak menerima endorsement hingga bergelimang harta. Tapi, jangan sampai untuk mendapatkan popularitas itu, kalian melakukan hal yang sama seperti cerita kali ini. Kali ini, kita akan mengunjungi New Jersey, yaitu sebuah negara bagian yang terletak di wilayah Atlantik Tengah dan Timur Laut Amerika Serikat. Wilayah ini mencapai lebih dari 9 juta jiwa populasi. Dari sektor perekonomian, New Jersey banyak menyumbang dari industri manufaktur dan jasa. Selain itu, New Jersey juga sangat terkenal dengan keindahan pantai dan juga danaunya. Tahun 2018, Zachary Latham yang masih berusia 18 tahun, pindah ke New Jersey, Amerika Serikat, bersama dengan istrinya, untuk menumpang tinggal di rumah kakek dan neneknya. Rumah itu sangat asri, mewah dan juga tenang. Beberapa rumah berjejer rapi di sepanjang jalan. Salah satu tetangga Zach, yaitu bernama William Durham, seorang veteran petugas pemasyarakatan, yang sudah berusia 51 tahun. Durham sering mengeluhkan bahwa Zach terlalu mengebut ketika sedang berkendara di lingkungan rumahnya. Zach memang sangat menyenangi otomotif, sehingga beberapa bagian kendaraannya sudah dilakukan modifikasi. Atas kejadian itu, Zach pun meminta maaf kepada Durham atas apa yang telah dilakukannya. Tapi ternyata, permintaan maafnya bukanlah akhir dari cerita ini. Zach masih tetap saja melakukan hal yang sama, ia masih berkendara secara mengebut dengan suara yang berisik di lingkungan itu. Selain Durham, ternyata banyak tetangga lainnya yang juga merasa tidak nyaman dengan cara berkendara Zach. Namun hanya Durhamlah yang berani menegur secara langsung kepada Zach hingga berulang kali. Atas kejadian itu, hubungan Zach dan tetangganya Durham mulai semakin tidak harmonis, bahkan cenderung memanas. Zach dan istrinya sering menceritakan keluh kesah dengan tetangganya tersebut ke aplikasi TikTok. Zach juga pernah mengupload istri Durham yang bernama Catherine ke aplikasi TikTok miliknya. Ketika itu, Catherine sedang mengomel kepada Zach bahwa ia sangat terganggu dengan cara berkendara Zach. Dalam video itu, Catherine juga menyebutkan plat nomor mobil milik Zach. What are you gonna do, Karen? That's not my name, so get my name straight. Go ahead. You okay? Setelah mengupload video itu ke aplikasi TikTok tanpa diduga, video itu pun mendapatkan banyak perhatian. Video itu telah mendapatkan lebih dari 3 juta view dari para pengguna aplikasi TikTok atau biasa disebut TikToker. Tidak hanya itu, beragam komentar pun menanggapi mengenai viralnya video itu. Ada yang tidak setuju, tapi banyak juga yang setuju dengan apa yang dilakukan Zach. Dari beberapa komentar yang ada di video itu, Zach merasa termotivasi ketika ada komentar yang mengatakan bahwa Zach harus membalas perlakuan Catherine terhadapnya. Dan hal itu juga yang memotivasi Zach untuk lebih banyak lagi mengupload video ke TikTok mengenai tetangganya. Hingga suatu hari, Zach yang sedang berkendara, berhenti di depan rumah Durham dan Catherine, dan dengan sengaja, kemudian ia memanggil nama Catherine. Tidak lupa, ia menyalakan videonya untuk merekam apa yang ia lakukan. Lagi dan lagi, berbagai video Zach dan tetangganya terus diupload ke aplikasi TikTok. Tidak hanya Durham dan istrinya, putra mereka yang bernama William pun ikut menjadi konten Zach. William telah mengetahui bahwa Zach telah mengupload video ibunya ke aplikasi TikTok. Dan William pun mencoba berbicara kepada Zach agar Zach jangan mengulang kembali perlakuannya. Bukannya menyesali, Zach malah mengeluarkan pisau ketika William sedang berbicara.
Dan klimaknya, saat itu Zack sedang mengendarai mobilnya, dan ia membelokkan kendaraannya ke arah salah satu anak Durham yang masih berusia 17 tahun ketika sedang bersepeda, hingga anak itu pun mengalami luka. Sebenarnya, Durham dan keluarganya telah melaporkan Zack kepada pihak yang berwajib. Namun dari pihak yang berwajib belum ada tanggapan serius. Hingga akhirnya, Durham pun sudah mulai bosan dengan tingkah Zack. Dan ia merasa sudah harus mengakhirinya. Keluarga Durham pun datang ke rumah Zack untuk membicarakan semuanya dengan Zack dan keluarganya. Dan kedatangan keluarga Durham ini disambut dengan kamera oleh istri Zack yang bernama Sarah. Mereka tidak mau menerima keluarga Durham dan menyuruh mereka untuk pergi dari rumahnya. Keluarga Durham pun akhirnya menyetujuinya dan mereka pun kembali ke rumahnya. Namun suatu hari, keluarga Durham kembali lagi ke rumah keluarga Zack. Namun kali ini, mereka tidak disambut dengan kamera, tetapi mereka disambut dengan senpi. Zack ternyata memiliki senpi setrum, dan ia pun telah mengeluarkan senpi setrum itu ketika keluarga Durham datang ke rumahnya. Tidak hanya senpi, Zack juga membawa pisau di tangannya. Sementara Durham dan anak-anaknya tidak membawa apapun ke rumah Zack. Karena tujuan mereka hanya ingin meluruskan permasalahan dengan Zack. Namun tidak dengan Zack, ia malah melakukan penikaman hingga membuat kedua kubu ini memanas. Akhirnya, Durham mengalami penikaman berkali-kali dari Zack. Durham sempat dibawa ke rumah sakit, namun ia tidak bisa bertahan hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu, Zack menelpon pihak berwajib dan berkeluh bahwa keluarga Durham yang melakukan penggerudukan ke rumahnya. Ini bukan dari akhir kisahnya. Dalam persidangan yang digelar di New Jersey, anehnya, Zack justru dibebaskan dan diizinkan untuk pindah ke Florida. Ia beralasan bahwa ia hanya membela diri dari keluarga Durham. Dan justru anak dan istri Durham yang didakwa dengan tuduhan penggerudukan kepada Zack. Pengacara keluarga Durham pun mengajukan keberatan. Ia menilai bahwa Zack lah yang mengundang masalah awal dan membuat konten di TikTok hanya untuk ketenaran dan memanfaatkan masalahnya dengan keluarga Durham. Kantor Kejaksaan Kabupaten Cumberland juga mengajukan banding atas pembebasan pra-peradilan Zack pada bulan Mei. Namun hasilnya tetap sama. Hakim Pengadilan Tinggi yang bernama William F. Ziegler mengatakan bahwa hal itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Negara Bagian. Sejak kebebasannya, Zack pun diketahui bekerja menjadi penjual mobil di Fort Myers. Selain itu, Zack juga tidak kapok, ia membuat akun baru di media sosialnya, dan selalu mengomentari masalahnya dengan keluarga Durham. Tidak sampai di situ, Zack juga terlibat masalah lain di Florida, di mana ia telah mengacungkan senpi kepada seorang remaja berusia 17 tahun. Dan atas perlakuannya itu, ia harus ditahan, dan kemudian akan dikembalikan ke New Jersey. Dan kali ini, kemungkinan pra-peradilannya akan dicabut, dan saat ini, Zack harus menunggu proses persidangannya. Jika saja, saat laporan awal keluarga Durham, direspon cepat oleh pihak berwajib, mungkin keadaannya tidak akan seperti ini. Durham mungkin saja masih hidup. Namun karena tidak ada respon dengan cepat, akhirnya keluarga Durham pun harus menyelesaikan masalahnya sendiri, hingga berujung lenyapnya Durham. Bagaimana menurut kalian, apakah Zack perlu dilakukan hukuman berat? Atau kalian setuju dengan pembebasannya? Komen di bawah ini ya. Jangan lupa juga untuk menyaksikan video lainnya di channel ini, dan bye.